Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ya, Manchester United di 3 pertandingan awal masih belum maksimal, masih belum memuaskan. Ada banyak kritik, ada banyak tekanan yang datang dari fans. Dan menurut gue sangat wajar ya, karena memang Manchester United ini ya masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Bahkan masih belum ada perkembangan, bahkan penurunan jika dibandingkan dengan 3 pertandingan awal di musim lalu, di mana Manchester United bisa mendapatkan 2 kemenangan dan menderita 1 kekalahan. Kali ini Manchester United sudah menderita 2 kekalahan nih ya. Dan yang terakhir bahkan nggak banget, di kandang sendiri kalah menghadapi Liverpool dengan skor telak pula 0-3. Nah, dari sekian banyak kritik ya terkait dengan penyerangan dari Manchester United belum tajam, sistem permainan belum jelas, hasil juga seperti itu. Ada banyak yang mengatakan atau berpendapat terkait dengan Erik ten Hag nih. Ada yang Erik ten Hag dipecat saja, walaupun menurut gue udah dipecat sekarang, lalu siapa yang akan menggantikan? Ruud van Nistelrooy masih meragukan menurut gue dari sisi pengalamannya. Nama-nama lain juga ya masih belum ada yang meyakinkan. Lalu banyak juga yang berkata diberi kesempatan sampai dengan akhir musim, nanti lihat akan di mana Manchester United, bisa trofi lagi atau tidak, dapat tiket atau tidak. Ada juga banyak yang mengatakan dilihat nanti nih di akhir tahun ya, di bulan Desember, di mana Manchester United pada saat itu. Diharapkan Manchester United tetap kompetitif di turnamen yang diikuti ya, Europa League, lalu juga FA serta Carabao, dan berada di perburuan tiket Liga Champions untuk di Liga nih, dimana saat ini Manchester United ya tertinggal lumayan nih dari sisi poin ya. Lalu juga ya Manchester United masih harus mengejar nih ketertinggalannya. Saat ini Manchester United berada di posisi 14, dan kalau dilihat dari posisi keempat ya, Manchester United ini ada 4 poin. Oke, masih sangat mungkin bisa dikejar. Tapi bagaimana situasi di bulan September, Oktober, November, dan juga Desember nih? Di bulan mana kira-kira yang akan menjadi tantangan besar bagi Manchester United, yang tentu saja setelah international break nanti ini diharapkan Manchester United bisa berubah ya, membalikan situasi negatif ini menjadi lebih positif. Oke. Pertandingan di bulan September dulu. Gua akan bahas di September, Oktober, November, Desember, dan nanti akan kesimpulannya kira-kira di bulan mana yang paling berat ya. Bulan September Manchester United akan bermain away menghadapi Southampton, lalu akan bermain di Carabao menghadapi Barnsley di kandang sendiri dengan selisih 3 hari, lalu 4 hari kemudian akan tandang ke Selhurst Park menghadapi Crystal Palace. Musim lalu Manchester United kalah telak. Lalu 4 hari kemudian Manchester United akan menjamu FC Twente dan menjamu Tottenham Hotspur. Di bulan September ini menurut gua menghadapi Crystal Palace mungkin disitulah tantangan besar. Menghadapi Southampton ini juga merupakan kuncian ya. Gua harapkan Manchester United bisa mendapatkan hasil positif di St. Mary Stadium menghadapi tuan rumah Southampton. Kenapa? Karena ketika itu bisa didapatkan, maka ada pembuktian paling tidak ya, situasi ini berbalik. Dan setelahnya Manchester United akan menghadapi Barnsley yang secara atas kertas tentu saja Manchester United sangat harusnya bisa unggul di situ ya, bermain kandang sendiri menghadapi Barnsley pula. Menghadapi Crystal Palace di mana Manchester United musim lalu kalah telak, dan kalau dilihat di papan klasemen saat ini Crystal Palace juga dari 3 pertandingan belum pernah meraih kemenangan sama sekali. Jadi ini bisa jadi modal, mudah-mudahan seperti itu, Manchester United untuk bisa memperbaiki situasi dibandingkan dengan musim lalu. Menghadapi Tottenham Hotspur, ini bisa jadi tantangan, tapi pertandingan akan dilangsungkan di Old Trafford ya, dan melihat situasinya biasanya Manchester United ketika menghadapi Tottenham Hotspur di kandang sendiri harusnya positif nih. Jadi itu situasi di bulan September. Lalu di bulan Oktober Manchester United akan tandang ke Portugal menghadapi FC Porto, lalu akan tandang ke Villa Park menghadapi Aston Villa 3 hari ya. Lalu setelahnya ada istirahat lumayan itu, baru di tanggal 19, jadi sekitar 13 hari Manchester United akan tampil di kandang sendiri menghadapi Brentford, ke Turki menghadapi Fenerbahce, dan tandang ke London menghadapi West Ham United. Ini situasi yang berat menurut gue. Ada 4 partai tandang yang harus dilakoni oleh Manchester United, di mana ya ini juga dikombinasikan dengan Europa League, jadi ada jarak nih ya, seperti kayak dari Portugal lalu harus terbang ke Birmingham untuk menghadapi Aston Villa, dan setelah menghadapi Fenerbahce 3 hari kemudian akan menghadapi West Ham United. Ini menurut gua situasi yang berat. Kuncinya ya ini di Europa League terutama ya, 2 pertandingan tandang menurut gua Manchester United harus bisa mendapatkan situasi yang positif. Artinya ya jangan sampai kalah. 2 partai ini merupakan partai berat yang menghadapi FC Porto di Portugal. Ini bukan partai yang mudah. FC Porto terkenal kuat di kandang sendiri. Fenerbahce pun juga seperti itu. Manchester United musim lalu ketika menghadapi Galatasaray gagal menang di Turki.
menghadapi Fenerbahce ini juga unik ya, karena ada Jose Mourinho, ada Sofyan Amrabat dan juga Fred. Jadi bulan Oktober merupakan kandidat bulan yang berat menurut gua, menghadapi Aston Villa away, West Ham away juga ini bukan sesuatu yang mudah. Di mana situasinya Manchester United musim lalu kalah menghadapi West Ham di London di away ya, dan menghadapi Aston Villa Manchester United berhasil menang dengan pertandingan yang sangat seru pada saat itu. Lalu bulan November ini pertandingannya mulai agak banyak ya. Manchester United akan bermain 5 di kandang sendiri, masing-masing menghadapi Chelsea, menghadapi PAOK, menghadapi Leicester. Lalu away ke Ipswich, menghadapi Ipswich Town. Lalu bermain di kandang sendiri menghadapi Bodo Glimt dan menghadapi Everton. Cukup padat ya, dengan misalnya dari hari Kamis ke hari Sabtu hanya 2 hari saja nih Manchester United setelah menghadapi PAOK harus menghadapi Leicester. Lalu setelah menghadapi Bodo Glimt juga menghadapi Everton, selisih 2 hari. Tapi menurut gua tim-tim yang dihadapi terutama nanti di Old Trafford ini seharusnya di atas kertas bisa sih Manchester United mendapatkan banyak poin positif di situ ya. Dan ketika away menghadapi Ipswich Town pun menghadapi Kieran McKenna, tapi secara kualitas menurut gua Manchester United harusnya ya bisa lebih baik lah ketika menghadapi Ipswich Town ini. Ipswich Town sejauh ini juga masih belum tampil bagus di Premier League ya, menderita 2 kekalahan dan juga 1 hasil seri. Dan di bulan Desember jadwal akan lebih ketat lagi. Manchester United akan memulai dengan away ke North London menghadapi Arsenal, lalu bermain di kandang sendiri menghadapi Nottingham Forest, away ke Czech Republic menghadapi Victoria Plzen, lalu menghadapi Manchester City di Manchester di Etihad ya, menghadapi FC Bournemouth, menghadapi Wolves dan menghadapi Wolves itu di Boxing Day, dan di tanggal 29 akan menghadapi Newcastle United. Dan ya situasi ini cukup berat karena ada 2 away menghadapi Arsenal dan juga Manchester City. Cuman kalau menurut gua situasi di bulan Desember ini akan tergantung 2 hal. Nomor 1 adalah hasil-hasil di bulan-bulan sebelumnya, di bulan November, Oktober, dan juga di bulan September. Ketika situasinya beralih ke lebih positif, Manchester United punya modal yang besar banget nih. Katakanlah Manchester United mendapatkan banyak kemenangan ya, maka posisi di Liga bisa dibayangkan akan berada di papan atas. Dan ini akan secara mental, secara karakter akan memberikan semacam kayak booster dorongan ketika harus away ke Emirates Stadium menghadapi Arsenal ataupun menghadapi Manchester City di Etihad. Tapi sebaliknya, ketika Manchester United compang-camping berantakan di bulan September, Oktober, dan juga November, memasuki bulan Desember ini akan semakin berat. Ketatnya jadwal ini satu dan lain hal ya, yang bisa saja memperberat situasi tersebut. Tapi juga situasi squad secara keseluruhan ini pasti negatif. Dan modal dressing room yang negatif ketika menghadapi Arsenal di kandang mereka ataupun Manchester City di kandang mereka, ini akan sangat berat sekali. Lalu situasi nomor 2 adalah kondisi tim. Ketika pemain banyak yang cedera, ini juga akan memberatkan kondisi di bulan Desember. Nah, dari situ di bulan mana menurut gue yang paling berat? Well, di bulan Desember walaupun ada menghadapi Arsenal dan juga Manchester City, tapi seperti gue katakan ini juga akan bergantung ke bulan-bulan sebelumnya. Dan kalau gue lihat bulan sebelumnya, bulan November, Oktober, dan juga bulan September, nampaknya di bulan Oktober disitulah situasi paling berat untuk Manchester United. Karena Manchester United akan tandang menghadapi FC Porto, menghadapi Aston Villa, Fenerbahce, dan juga West Ham United. Ada 4 away dan 1 home menghadapi Brentford. Ketika Manchester United misalnya 2 kali mendapatkan kekalahan di Portugal dan juga menghadapi Aston Villa ya, menghadapi Brentford ini bisa jadi laga yang berat karena ada tekanan di sana. Lalu ketika itu yang terjadi dan mendapatkan hasil negatif lagi, maka menghadapi Fenerbahce di Turki ya tidak pernah mudah ketika harus tandang ke Turki, dan juga menghadapi West Ham yang secara sering ya memberikan kesulitan bagi Manchester United, ini akan menjadi sesuatu yang juga berat. Dan kalau di bulan Oktober berat, akan akumulatif nih, bulan November berat, bulan Desember berat, sehingga nasib dari Erik ten Hag menurut gua tentu saja akan dilihat ya di bulan November, bulan Desember. Pelatih Manchester United rata-rata ketika dipecat ini berada di bulan-bulan tersebut. Ole Gunnar Solskjaer selesai di bulan Desember. Jose Mourinho pun juga seperti itu. Dan kalau melihat situasinya seperti ini, ya bisa saja itu terjadi kalau Manchester United tidak mendapatkan hasil yang positif. Nah, kuncinya sekali lagi ada di bulan Oktober. Dan juga September tentu saja, tapi melihat jadwal di September ini masih cenderung lebih lunak lah, katakanlah seperti itu ya.
Tapi di bulan Oktober ini menjadi bulan ujian bagi Manchester United. Sehingga menurut gua bulan yang paling susah bagi Manchester United sekaligus juga bulan yang menentukan mungkin ya perjalanan musim ini, baik itu untuk sebuah klub ya, Manchester United ataupun juga nasib dari Erik ten Hag ini ditentukan di bulan Oktober nanti. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bulan mana kira-kira yang paling berat? Silahkan drop di kolom komen. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.